Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indahwati dari Program Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah akan menyampaikan materi mengenai sastrawan dan proses kreatif, lebih tepatnya tentang kegiatan yang dilakukan oleh sastrawan sebelum memulai menulis. Pada video ini kita akan mempelajari mengenai sastrawan dan proses kreatif. Lebih tepatnya, kegiatan apa aja ya yang dilakukan sastrawan sebelum memulai menulis? Yuk kita simak bersama-sama. Pernahkah kamu menulis puisi atau cerita pendek? Bila kamu pernah menulis karya sastra, tentu kamu akan bisa mengingat-ingat bagaimana proses menulisnya, mulai dari mendapatkan ide, merenungkannya, menyusun kata-kata, memperbaiki, sampai kalau perlu mengirimkannya ke media massa. Itulah bagian dari proses kreatif. Menurut Tompkins, tahapan menulis yaitu pramenulis, penulisan draft, revisi, penyempurnaan, dan publikasi. Dalam bentuk sederhana, proses kreatif dapat dikelompokkan menjadi 3 kegiatan, sebelum menulis, pada saat menulis, dan setelah menulis. Untuk kegiatan sebelum menulis, akan disampaikan lebih lanjut pada slide berikutnya. Kegiatan sebelum menulis. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan sastrawan sebelum menulis karya sastra. Kegiatan ini bisa berupa kegiatan yang sudah lama berlangsung sebelum proses dia menulis karya sastra, atau bisa juga kegiatan menjelang dia menulis. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh sastrawan sebelum menulis yaitu, yang pertama adalah berjalan-jalan. Beberapa sastrawan banyak mendapatkan ide setelah berjalan-jalan. Contohnya seperti Aswendo Atmowiloto, Budi Dharma, dan Andrea Hirata. Sebagai contoh adalah Budi Dharma. Budi Dharma senang berjalan-jalan. Karena itu, semua karya Budi Dharma menurut pengakuannya lahir dalam perjalanan. Banyak gagasan yang timbul setelah Budi Dharma berjalan-jalan. Ia mempunyai gagasan setelah ia berjalan-jalan. Cerpen Laki-laki Tua Tanpa Nama, Joshua Karabis, Keluarga M, Oris, Yorick, Nyonya Albehart, Charles Liporn yang dikumpulkan dalam kumpulan cerpen Orang-orang Bloomington, semuanya bercerita tentang hasil pengamatan dan penghayatannya selama di perjalanannya, yakni tentang kota dan orang-orang Bloomington. Kegiatan kedua adalah membaca. Bekal jadi pengarang adalah banyak membaca. Biasanya, setiap pengarang memiliki riwayat hidup masa kecil yang gemar membaca. Banyak sastrawan Indonesia yang suka membaca sebelum mereka menjadi sastrawan, seperti Chairil Anwar, Sultan Takdir Ali Syahbana, Ali Akbar Nafis, Ajib Rosidi, Arswendo Atmowiloto, dan banyak lagi. Sejak kecil, Chairil Anwar suka betul membaca buku. Ketika masih di SD, dia sudah membaca buku-buku sastra yang dibaca siswa SMA, bahkan orang dewasa. Penguasaan bahasa asingnya di samping bahasa Belanda, bertambah lagi dengan bahasa Inggris dan Jerman yang aktif. Dengan 3 bahasa barat ini, jendela sastra dunia terbuka lebar bagi Chairil. Dia lahap semua buku yang bisa lewat tangannya. Selain itu, salah satu yang menjadi jawaban mengapa Ali Akbar Nafis menjadi sastrawan adalah karena kegemarannya membaca. Selain karena bakat dan lingkungan. Sejak di sekolah rendah, ia sudah gemar membaca. Ia membaca koran, majalah, dan berbagai jenis buku. Selain menyewa buku cerita, ayahnya juga berlangganan majalah dan sering membelikannya buku. Kegiatan ketiga yang bisa dilakukan sastrawan sebelum mengarang adalah mendengarkan. Contoh sastrawan Indonesia yang suka mendengarkan atau memperoleh ide menulis dari mendengarkan adalah Ali Akbar Nafis, Taufik Ismail, Wildan Yatim, N. Hadini, dan Budi Dharma. Taufik Ismail misalnya, suka mendengar wayang kulit dan hikayat. Contoh lain adalah Ali Akbar Nafis, yang mendapat ide cerpen Robohnya Surau Kami dari cerita Pak M. Syafei tentang orang Indonesia yang masuk neraka karena malasnya. Ide cerpen Pemburu dan Serigala
muncul setelah mendengar cerita Dahlan Jambek tentang keadaan Soekarno yang dirongrong oleh serigala di sekitarnya. Ide cerpen jodoh timbul setelah mendengar cerita Wisran Hadi tentang laporan Hamid Jabar setelah menikah. Kegiatan yang keempat adalah memperoleh pengalaman. Banyak sastrawan yang memanfaatkan pengalamannya ke dalam karya sastranya. Contohnya adalah Hemingway, Khairil Anwar, Budi Dharma, Trisno Yuwono, Andrea Hirata, Wildan Yatim, dan masih banyak lagi. Menurut H.B. Jasin, pergaulan Khairil Anwar sangat luas. Dia menghayati hidup ini setuntas-tuntasnya. Dia bergaul dengan abang-abang becak, sopir-sopir, dan tukang-tukang loak, tidur di kaki lima bersama pengemis-pengemis, keluar masuk gang-gang yang sempit dan becek, bersanda gurau dengan empok-empok di gubuk yang ampek. Dia pun bersahabat dengan Bung Syahrir, dengan Bung Karno, dan Bung Hatta. Dia insyaf akan harga dirinya, dan ia pun dengan merdeka bergerak di kalangan intelektual bangsa asing. Contoh lain adalah Andrea Hirata. Dalam tetraloginya yaitu Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Edensor, dan Mariamah Karpov, Andrea Hirata menuliskan semua pengalamannya. Pengalamannya sejak kecil di Balitong hingga ia berhasil seperti sekarang ini. Pengalaman yang ia tuangkan berupa pengalaman saat di keluarga, di sekolah, atau petualangannya di Jakarta dan di beberapa negara Eropa. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.